Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zara Putri Kalisa. Pada video ini saya akan membahas mengenai periodisasi pemikiran ekonomi Islam, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Fase sejarah menurut Muhammad Najatullah Siddiqi. Yang pertama adalah fase peletakan dasar. Fase ini menandai awal terbentuknya konsep ekonomi Islam oleh para ahli fikih seperti Abu Yusuf, Asy-Syaibaini, Abu Ubaid, dan Yahya bin Adam. Pemikiran mereka landasannya adalah Al-Quran dan hadis dengan prinsip maslahah dan mafsadah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada fase kemajuan. Pada masa Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maghrizi, pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat dan melahirkan banyak karya ilmiah. Namun, kemajuan ini disertai melemahnya dinasti Abbasiyah dan maraknya korupsi. Dalam sejarah, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Namun, yang paling banyak berpengaruh dalam bidang ekonomi dan administrasi adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa mereka, wilayah Islam itu meluas dari Afrika Utara hingga India, membuat Baitul Mal kaya raya dari pajak dan hasil bumi. Abdul Malik mencetak mata uang emas dan perak bertuliskan ayat Al-Quran sebagai simbol kemandirian Islam. Sedangkan pada masa Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai zaman keemasan, ketika keadilan dan kemakmuran benar-benar tercapai. Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah khalifah pertama Daulah Umayyah, membangun sistem pemerintahan baru dengan mengadopsi model administrasi Bizantium untuk menstabilkan politik dan ekonomi. Ia mendirikan kantor percatatan negara, memperbaiki sistem keuangan, serta memajukan komunikasi melalui lembaga Diwat al-Barid. Muawiyah juga mengembangkan ekonomi maritim dengan membangun armada laut, membuka jalur dagang hingga India dan China, serta memberi gaji terhadap pada tentara. Kebijakannya dalam mengatur pajak dan perdagangan menjadikan perekonomian negara semakin kuat dan teratur. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pengelolaan pendapatan negara yang teratur, perkembangan perdagangan dan perekonomian yang baik, serta keamanan dan ketertiban yang terjaga. Semua hal ini membuat masyarakat hidup dalam kemakmuran. Pada masa ini juga dimulai kegiatan penerjemah, yaitu menerjemahkan naskah-naskah dari bahasa Persia dan melakukan ekspedisi ke berbagai negara, yang kemudian berlanjut hingga pada masa Khalid bin Yazid. Fokus utama mereka adalah menerjemahkan dokumen-dokumen yang berisi aturan atau kebijakan dari negara-negara besar tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh Abdul Malik. Yang pertama ada penerbitan mata uang. Penerbitan mata uang dinar dan dirham bertuliskan kaligrafi Arab. Kebijakan ini menggantikan uang dari Bizantium dan Persia, sekaligus menegaskan kedaulatan Islam. Dengan adanya mata uang resmi, perdagangan menjadi lebih stabil dan perekonomian meningkat pesat. Lalu lembaga pos atau Diwan Al-Barid. Pembentukan lembaga pos atau Diwan Al-Barid menjadikan penghubung utama antara khalifah dan gubernur di berbagai wilayah. Melalui sistem pengirimannya, pesan dengan unta, kuda, dan bahkan merpati, informasi bisa sampai dengan cepat. Inovasi ini memperkuat administrasi dan keamanan negara. 3. Pembatasan urbanisasi. Kebijakan pembatasan urbanisasi. Abdul Malik melarang rakyat berpindah ke kota untuk menghindari pajak. Ia mendorong petani agar kembali mengelola sawah mereka. Langkah ini berhasil menjaga produksi pertanian dan stabilitas keuangan negara. Lalu ada pertanian. Dalam bidang pertanian, ia dan gubernur yaitu Al-Hajjaj membangun kanal irigasi besar dari sungai Tigris dan Efrat, membuka lahan baru, serta melarang penyembelihan sapi saat krisis agar tenaga kerja pertanian tetap tersedia. Dan Mesir pun berkembang pesat berkat kebijakan ini. Lalu perdagangan. Dalam perdagangan, perluasan wilayah dari India hingga Spanyol membuat jalur perdagangan Islam semakin luas. Berbagai komoditas seperti rempah, logam, tekstil, dan hasil bumi diperdagangkan tanpa hambatan, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak kharaj dan usyur. Lalu yang terakhir ada kharaj dan zakat. Abdul Malik membebaskan kaum muslimin dari pajak berat diganti dengan zakat. Namun untuk mencegah penyalahgunaan, ia menetapkan agar para mualaf tetap menjalankan kewajiban ekonomi secara adil. Kebijakan ini sempat menimbulkan protes, tapi berhasil menjaga keseimbangan kas negara. Pada masa pemerintahnya, Umar bin Abdul Aziz berfokus memperbaiki kondisi dalam negeri dan menegakkan keadilan bagi semua. Ia menghentikan perusahaan wilayah, menciptakan perdamaian melalui dialog, dan menghapus kebijakan yang merugikan rakyat. Dikenal sebagai pemimpin yang soleh, Umar selalu bermusyawarah dengan ulama dan bahkan mengembalikan seluruh kekayaannya ke Baitul Mal demi kesejahteraan umat. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Umar kedua. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin adil dan soleh, menghapus kesenjangan sosial, menurunkan pajak bagi yang lemah, dan menegakkan keadilan bagi semua rakyat, termasuk non-muslim. Umar II menerapkan desentralisasi zakat dan pajak, membuat banyak daerah makmur hingga sulit menemukan penerima zakat.
Ia juga mengganti pejabat yang korup, menegakkan transparansi keuangan, dan memastikan kesejahteraan rakyat terjaga. Pemerintahnya menjadi simbol kemakmuran dan keadilan dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan lahan agar tidak dikuasai segelintir orang dan memberi kesempatan semua rakyat untuk bekerja. Ia mewajibkan izin negara bagi penggarap tanah serta membangun irigasi untuk mendukung pertanian. Umar membebaskan mualaf dari jizyah, menyesuaikan pajak dengan kondisi petani, menghapus retribusi yang tidak adil. Kebijakan adil dan fleksibel ini meningkatkan pendapatan negara serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pada masa Daulah Abbasiyah, wilayah Islam meluas pesat disertai kemajuan administrasi, budaya, dan perdagangan. Pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat, terutama dalam bidang keuangan negara, perpajakan, dan keadilan ekonomi. Para ulama dan hakim profesional menyusun hukum ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sementara Al-Khalifah berfokus pada ideologi. Tokoh seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani menjadi pelopor dengan membahas pasar, harga, zakat, dan keuangan publik. Meski sudah ada pengaruh luar, dasar utama pemikiran ekonomi Islam pada masa ini tetap bersumber dari Al-Quran, hadis, dan nilai syariat Islam. Tokoh pertama adalah Abu Yusuf, seorang hakim dan pemikir ekonomi Islam yang menulis kitab Al-Kharaj, menekankan tanggung jawab penguasa dalam memenuhi kebutuhan rakyat, keadilan dalam perpajakan berdasarkan hasil panen, serta pengelolaan keuangan negara sebagai amanah. Ia juga mendorong pengeluaran negara untuk kepentingan publik seperti pembangunan jembatan dan pemukiman. Tokoh berikutnya ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ia juga menulis kitab yang bernama Al-Iktisad fi Rizqi Al-Mustatab yang menekankan pentingnya kerja keras, usaha halal, dan hidup sederhana. Ia juga membahas sistem transaksi Islam seperti salam, syirkah, dan mudharabah. Bersama Abu Yusuf, Asy-Syaibani menjadi pelopor pemikiran ekonomi Islam mazhab Hanafiyah. Abu Yusuf berfokus pada kebijakan publik, sementara Syaibani pada perilaku ekonomi individu. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, seorang ulama dan ahli hadis terkenal, menulis buku Al-Amwal yang membahas sumber pemasukan dan pengeluaran negara Islam, menjelaskan hak penguasa dan rakyat, jenis-jenis harta seperti zakat, kharaj, dan jizyah, serta cara pengelolaan keuangan negara. Karyanya menjadi rujukan penting dalam studi keuangan publik Islam hingga kini. Sementara itu, Yahya bin Adam menulis kitab Al-Kharaj yang menekankan pengelolaan pajak dan pemanfaatan tanah secara produktif, contohkan kebijakan Umar bin Abdul Aziz, dan mengutip kisah dari Nabi Muhammad tentang keadilan pembagian harta. Pemikirannya menjadi dasar penting dalam konsep keuangan publik Islam dan pemerataan ekonomi. Kesimpulannya adalah, pada masa Umayyah, ekonomi Islam mulai terstruktur dengan pembentukan Baitul Mal, reformasi pajak, dan pencetakan dinar dirham. Tokoh seperti Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar Abdul Aziz memperkuat dasar ekonomi yang adil dan makmur. Sementara pada masa Abbasiyah, pemikiran ekonomi berkembang secara ilmiah lewat tokoh seperti Abu Yusuf Asy-Syaibani yang menekankan keadilan dan tanggung jawab negara. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.